Selamat datang Pak Sekdes di Posisi Pendamping. Ini awalnya sekarang jadi PLH ya? Ya, PLH Kepala Desa. Karena Kepala Desa kemarin sudah cuti Pak Sekdes ya? Tanggal 25 Oktober. Nanti pemilihannya tanggal berapa Pak Sekdes? Saya tanggal 19 Desember. Jadi tanggal 20 Desember ada sama Bagaimana kesannya Pak Sekdes menjadi PLH sejak berapa hari ini? Ya, susah gampang. Susah gampang. Ya, dulunya mungkin tidak tidak ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Sekarang ada tanggung jawab. Ya, dulu tidak terlalu berat ya. Nah, sekarang boleh dipikul. Selain jadi Sekdes juga sebagai PLH Kepala Desa. Oke, selamat ya Pak Sekdesnya, semoga bisa menjalankan amanah ini sampai nanti ada pemilihan yang baru. Baik Pak Sekdes, kita bincang sedikit terkait masalah kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Cilelang. Berbicara masalah mandiri Pak, Desa Cilelang tahun berapa itu Pak Sekdes? Pulau Desa Cilelang alhamdulillah sejak tahun 2019. 2019 ya? Iya. Berdasarkan data hasil dari mobil desa 2019 itu Cilelang naik maju menjadi desa mandiri. Mandiri Pak ya? Sebelumnya desa maju. Kira-kira berapa warga Desa Cilelang? Profilnya Pak, kira-kira berapa? Ya. Warganya memang Desa Cilelang. Terkait dengan Cilelang ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Mojokerto ini dengan penduduknya desa yang terbesar di kecamatan ini. Jumlah penduduknya itu Cilelang ini sejak tahun 2021 ini berdasarkan dengan data profil desa sejumlah 4.495 jiwa. Wah, cukup banyak ya? Jiwa dari 1.300 kakak. Nah, di Cilelang ini ada 4 dusun. Ya, Ada 4 dusun. Dusun Cilelang Selatan, dusun Cilelang Utara, dusun-dusun dan dusun ujung. Dan mayoritas penduduk desa Cilelang itu berprofesi sebagai nelayan, ada juga petani dan wirausaha. Jadi mungkin begitu singkatnya profil desa Cilelang ini. Tapi Pak Sekdes, ngomong-ngomong tadi Pak, ini dari awal kita belum kenal. Ya. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Ya. Nah, nama saya Erwin Syah, biasa dipanggil Pak Erwin. Oh, Erwin. Kantor ini dia. Ya. Masuk di sebagai sekretaris desa Pak sejak tahun berapa? Saya menjabat sebagai sekretaris desa Cilelang sejak 2018. Oh, 2015. Artinya setelah Pak Desa dilantik baru masuk. Iya, awalnya saya jadi kasih. Oh, kasih. Ya, kasih. Oh, kasih. Terus 2018 awal itu ada perekrutan penjaringan perangkat desa. Oh. Saya masuk di situ. Ya, lompat menjadi sekretaris Pak ya. Sebelum jadi perangkat desa Pak Desa Cilelang itu sebelumnya karirnya Pak Sekdes itu apa? Maksudnya pekerjaannya apa sebelum bergabung di Desa Cilelang ini? Oh iya, sebelumnya saya pekerja wira swasta. Oh, wira swasta. Pegawai di salah satu di Kota Parepare. Ya. Saya baru masuk ke sini. Oh, baru masuk ke sini Pak ya. Bagaimana kesannya selama menjadi perangkat desa sejak tahun 2018 sampai sekarang ini? Ya, selesai. Artinya kesannya perbandingannya antara yang dulu sebagai wira swasta dengan yang sekarang bergabung di pemerintahan desa. Ya. Kira-kira bagaimana? Di pemerintahan desa ini Sulit Pak ya? sulit, kurang lebih sulit karena kenapa? Karena terus terang Ada atasan, ada atasan terus tuntutan pekerjaan juga sebagai pelayan masyarakat. Ya betul. Karena kan kita di sini harus melayani masyarakat. Nah di masyarakat itu beda-beda bataknya. Ya. Ada keras, ada cara pembawaannya ya. Mungkin begitu cara pembawaannya masyarakat kepada kita, karena di sisi lain juga kita sebagai pelayan masyarakat harus melayani masyarakat apalagi. Ya. Tapi Pak Sekdes tadi berbicara masalah jumlah penduduk itu tadi berapa Pak?
4.495 sesuai dengan profil desa ya. Nah, kenapa tidak mengajukan Pak untuk beralih saja ke kelurahan? Karena tadi bahwa penduduknya sudah padat, menyamai, isinya hampir sama dengan kelurahan. Kenapa tidak bisa pindah bagaimana? Kalau usulan ke kelurahan kan maksudnya dalam waktu sekarang mungkin belum bisa. Cara bagaimana Pak Sekdes selaku Sekdes dan juga selaku pelaksana harian sekarang menjadi kepala desa, kira-kira bagaimana tanggapannya tentang adanya data kemiskinan ekstrim yang sekarang? Jadi di Cirebon itu ada kurang lebih 840 jiwa. Nah, di tahun ini 2020 ini kita sudah menganggarkan dari dana desa itu BLT dana desa sejumlah 200 KPM. 200 KPM. Itu 200 KPM sudah terakomodir Pak Dusun. Iya, Dusun. Data kemiskinan ekstrimnya itu dari 2022 ini sudah keluar sejumlah 824 jiwa. Namun di tahun 2022 ini kita sudah menganggarkan BLT dana desa sejumlah 200 KPM. Terus di sisi lain di sini juga ada bantuan yang masuk itu yang namanya PKH dari pusat, itu langsung dari Kementerian Sosial. Terus ada juga yang namanya BPNT, bantuan langsung pangan non tunai. Terus ada juga BST Pos yang terdampak COVID. Nah, terkait masalah warga yang sudah menerima BLT berarti tidak menutup kemungkinan bisa juga Pak ya dapat dari bantuan yang lainnya itu, misalnya dari PKH, dari BPNT Pos atau bagaimana Pak Sekdes? Ya, jadi di masing-masing bantuan itu tidak boleh double. Oh, tidak boleh double. Jadi di PKH, BPNT maupun BPST Pos, jadi tidak bisa mereka dapat bantuan dari BLT desa. Nah, bagaimana kira-kira kalau ada masyarakat ini misalnya Pak Sekdes ya, bagaimana kalau misalnya ada masyarakat, kalau BLT-nya sekarang ini kan 300, kalau misalnya ada bantuan itu lebih banyak, bagaimana kira-kira desa memberikan penjelasan kepada masyarakatnya terkait masalah ini jumlah nominal ini Pak ya, nominal, karena jumlah nominal itu kadang yang menjadi bumerang untuk pemerintah desa. Ya, jadi nominalnya itu kan berbeda-beda dari segi bantuannya itu. Jadi mungkin kan ini masing-masing penerima ini sudah terdaftar datanya di data DTKS yang namanya DTKS. Jadi terus kita juga bicara sama masyarakat itu yang penerima itu bahwa dijelaskan bahwa masing-masing jenis bantuan ini berbeda-beda, tidak boleh masuk di bantuan lainnya. Jadi kalau sudah umpamanya sudah mereka dapat bantuan ini, tidak boleh dapat bantuan ini lagi, begitu. Nah, terkait masalah kembali lagi Pak Sekdes ya, berbicara masalah kemiskinan ekstrim, itu targetnya secara nasional Pak ya, 2024 itu sudah harus tuntas. Nah, bagaimana kira-kira pemerintah desa ke depannya? Ini harus sudah nol, targetnya itu desa harus nol. Bagaimana kira-kira Pak cara berpikirnya pemerintah desa untuk bagaimana ini kemiskinan ekstrim nanti ini tidak ada lagi di desa Cilelang? Ya. Jadi terkait itu di tahun ini juga kan aturan dari Kementerian Desa terkait dengan prioritas dana desa untuk tahun 2023, di mana di situ ada bantuan langsung tunai maksimal 25% dari pagu anggaran yang dikasih. Jadi salah satu cara kami untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini dengan cara itu juga. Terus yang kedua, kita juga menambahkan modal BUMDes kurang lebih 200 juta untuk tahun 2023 ini, di mana kami harapkan di 2023 itu BUMDes lah yang bergerak untuk pemulihan ekonomi di Desa Cilelang. 2023? Iya, 2023. Jadi kegiatan-kegiatan untuk tahun anggaran 2023 itu bagaimana menuntaskan
kemiskinan ekstrim itu sudah ada di sudah ada di RKPD juga Pak Ya, sudah ada di Nawangara 23 RKPD ini. 23. Sudah tercantum itu. Ya, sudah. Ya, oh. Baik, Pak Sekdes, terima kasih atas waktunya di podcast pendamping desa, di mana tadi kita sudah banyak berbincang terkait masalah kemiskinan ekstrim, yang mungkin khususnya di desa Cilelang. Ya, terima kasih Pak Sekdes, tetap semangat sebagai pelaksana tugas harian kepala desa. Semoga amanah dan bisa dilaksanakan. Ya, Oke, terima kasih. Ya.